Video ini akan membahas tentang integral tak tentu. Untuk fungsi f yang terdefinisi pada interval buka I, dapat ditentukan suatu fungsi f yang memenuhi f aksen sama dengan f. Fungsi f seperti ini disebut dengan antiturunan dari f. Definisi pertama, fungsi f disebut antiturunan dari f pada interval I jika f aksen x sama dengan fx untuk setiap x dalam selang I. Teorema pertama, jika f adalah antiturunan f pada interval I, maka bentuk f yang paling umum adalah fx ditambah c, dengan c adalah konstanta sembarang. Contoh, carilah suatu antiturunan dari fx sama dengan 4x pangkat 3 pada selang negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, bagaimana kita mencari f yang memenuhi f aksen x-nya sama dengan fx, yaitu sama dengan 4x pangkat 3 untuk setiap x elemen R? Cari f yang memenuhi f aksen x itu sama dengan fx sama dengan 4x pangkat 3 untuk setiap x elemen R. Diperolehlah si fx-nya sama dengan x pangkat 4 yang merupakan salah satu penyelesaian. Tetapi untuk fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 6, lalu fx sama dengan x pangkat 4 dikurang 3 juga merupakan penyelesaiannya. Maka dapat disimpulkan bahwa fx itu sama dengan x pangkat 4 ditambah c adalah penyelesaiannya. Contoh lain, misalkan diketahui fx sama dengan 4 sin x dikurang 3x pangkat 5. Akan dicari antiturunan dari fx tersebut. Antiturunan dari 4 sin x dan 3x pangkat 5 itu berturut-turut adalah negatif 4 cos x dan setengah x pangkat 6. Sehingga didapatlah fx-nya adalah negatif 4 cos x dikurang setengah x pangkat 6 ditambah c. Proses menemukan antiturunan atau antidiferensial dari fungsi f pada interval I dinamakan integral tak tentu dari fungsi f pada interval I dan ditulis dengan lambang integral fx dx itu sama dengan fx ditambah c. Ada beberapa sifat dari integral tak tentu. Pertama yaitu linearitas. Integral dari a fx dx dengan a-nya adalah konstanta, maka didapat adalah a integral fx dx. A-nya bisa kita majukan ke depan. Yang kedua, integral dari fx ditambah gx dx itu sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Lalu selanjutnya, integral a fx ditambah b gx dx itu sama dengan a integral fx dx ditambah b integral gx dx. Sifat yang kedua, bila y sama dengan x pangkat n dengan n bilangan rasional dan n itu tidak sama dengan 1, maka integral untuk x pangkat n dx itu sama dengan 1 per n tambah 1 dikali x pangkat n tambah 1 ditambah c. Yang ketiga, rumus integral dengan penggantian atau aturan substitusi. Nah, jika gx adalah fungsi yang didiferensiabel pada suatu interval I,
Maka dengan memisahkan gx-nya sama dengan u, di mana nanti integral f gx g aksen x dx itu akan sama dengan integral fu du. Aturan substitusi digunakan untuk menyelesaikan integral yang berkaitan dengan aturan rantai. Yang keempat, ada beberapa rumus fungsi trigonometri. Contohnya, integral sin x dx itu sama dengan negatif cos x ditambah c. Integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Integral secant kuadrat x dx sama dengan tan x tambah c. Integral kosekant kuadrat x dx itu sama dengan negatif kotangen x tambah c. Lalu integral secant x dikali tan x dx sama dengan secant x ditambah c. Terakhir adalah integral kosekant x kali kotangen x dx itu sama dengan negatif kosekant x ditambah c. Contoh, misalkan ada integral 1 ditambah 4x per akar 1 tambah x tambah 2x kuadrat dx. Kita ingin menggunakan sifat substitusi, cara substitusi. Pertama, misalkan dulu 1 tambah x ditambah 2x kuadrat itu sama dengan u. Maka 1 tambah x pangkat 4 dx itu sama dengan du. Kita turunkan dia 1 tambah x tambah 2x kuadrat ini. Jadi turunan x itu 1. Turunan dari 2x kuadrat adalah 4x. Turunan u du. Nah, kita gantilah integral 1 tambah 4x dx tadi kan sama dengan du. Kita ganti dengan du per akar. Yang di dalam akar tadi kita misalkan u, maka akar u sama dengan 2 akar u tambah c. Jadi ini didapat dari integral u pangkat negatif setengah du sama dengan, kita punya sifat tadi ya kan, yang y sama dengan x pangkat n. Itu sama dengan integral hasil integralnya adalah 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1. Maka ini juga dapat menggunakan sifat tersebut. 1 per negatif setengah ditambah 1 u pangkat negatif setengah ditambah 1 tambah c sama dengan 1 per 1 per 2 u pangkat 1 per 2 tambah c. Nah, ini sama dengan 2 akar u ditambah c. Nah, lalu kita ganti lagi u-nya dengan 1 tambah x kuadrat. Sehingga didapat hasilnya adalah 2 akar 1 tambah x kuadrat ditambah c. Contoh untuk integral trigonometri. Tentukan integral dari sin pangkat 5x dx. Penyelesaiannya pertama, kita rubah dulu sin pangkat 5x dx ini menjadi sin pangkat 4x sin x dx. Lalu, sifat menentukan integral yang terakhir adalah integral parsial atau integral sebagian. Untuk menyelesaikan integral yang berkaitan dengan aturan hasil kali turunan, digunakan rumus integral parsial. Misalkan fungsi f dan g keduanya diferensial pada i, maka d per dx f kali g itu sama dengan f aksen g ditambah g aksen f jika integral dari f aksen g ditambah g aksen f dx sama dengan f kali g. Maka integral f dikali g aksen dx itu sama dengan f dikali g dikurang integral g kali f aksen x dx. Jika fx sama dengan u dan gx-nya kita misalkan v, maka dihasilkanlah integral u kali dv itu sama dengan u kali v kurang integral v du. Contoh, tentukan integral x sin x dx. Kita misalkan u-nya adalah x, maka du per dx-nya sama dengan 1. Lalu du sama dengan dx. Dan dv-nya kita misalkan adalah sin x per x. Didapatlah turunan dari sin
X ini adalah negatif cos X. Dan dv sama dengan sin X dx. Maka integral dari dv ini adalah v sama dengan integral dari sin adalah negatif cos X. Sehingga integral x sin X dx sama dengan negatif x cos X. Tadi kita punya rumusnya adalah integral u dv sama dengan u kali v dikurang integral v du. Nah, kita ganti u-nya adalah x. Lalu kita ganti v-nya adalah negatif cos X. Sehingga didapatlah u kali v-nya adalah negatif x cos X. Dikurang integral v. V-nya adalah tadi negatif cos X. Karena ketemu dengan negatif, maka menjadi tambah. Integral cos X dx. Du-nya kita ganti menjadi dx. Sama dengan negatif x cos X tambah sin X ditambah C. Inilah hasil dari integral x sin X dx. Demikianlah video kali ini.